sebelumnya keajaiban itu ada 3 yang paling besar. Yang pertama untuk Nabi namanya mukjizat, betul? Untuk Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Untuk auliaullah, waliullah, para sahabat, tabi'in sebutannya adalah karomah. Sebutannya adalah karomah. Ya. Siapa itu? Umar bin Khattab saat khotib ia mengatakan intabihu, hati-hati para pasukan. Jamaah Jumat bingung kenapa tiba-tiba bahasnya begitu. Hati-hati, bersiap-siaplah wahai pasukan. Masya Allah, rupanya pasukan itu yang sedang berperang itu mendengar ucapan Umar bin Khattab dari kejauhan. Namanya karomah. Tetap bahasa kita adalah keajaiban, mukjizat. Bagi orang-orang auliaullah namanya karomah. Bagi orang biasa seperti kita, keajaiban itu datang namanya maunah. Namanya apa? Maunah. Ya, maaf, ada orang yang naik motor, masya Allah, menerobos lampu merah, kontainer, wuss, subhanallah, masuk kolong itu motornya habis ringsek, orangnya selamat. Pernah melihat begitu di media sosial? Anda katakan, ya Allah Pak, masya Allah, kalau nggak ada Allah tuh habis tuh, ya Allah, kok bisa selamat ya? Namanya maunah, keajaiban manusia biasa seperti kita. Betul ya? Namanya apa? Maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukjizat, karomah dengan maunah, hal itu tidak begitu ajaib dibandingkan istiqomah. Di bawahnya adalah istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih mulia, kata seorang alim, dibandingkan 1000 karomah. Maka jangan pernah kita takjub Bapak Ibu dengan orang-orang yang punya kelebihan, ya, bisa menggandakan uang. Katanya setiap Sabtu berangkat ke tanah suci, dia salat di Masjidil Haram, hari Ahadnya udah sampai. Kita mah iya aja. Kenapa? Oh, pakai jubah sorban. Oh, mantap kiai ini, kayaknya waliullah. Jangan terkagum-kagum dengan kehebatan seorang, lihat istiqomah ketaatannya kepada Allah. Jangan kagum dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, tapi lihatlah istiqomah dia dalam ketaatan kepada Allah. Lihat sholat subuhnya, lihat sholat subuhnya di masjid enggak itu? Masya Allah, tetangganya mengatakan, apaan itu? Ngaku kiai, sholatnya enggak di masjid. Nabi subhanallah enggak pernah meninggalkan sholat di masjid, sampai pun dalam keadaan sakitnya. Dalam berperang saja turun ayat Allah, ayat sholat berjamaah dalam keadaan berperang, Pak. Kalau dalam berperang saja dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah tetap berjamaah, apalagi tidak dalam keadaan perang. Apalagi rumahnya dekat dengan masjid. La sholata liman la yusalli fil masjid liman yasma'un nida. Apa kata Nabi? Tidak ada nilai salat seorang hamba yang dekat dengan masjid, mendengar azan tapi dia tidak salat di masjid. Kecuali, ini kecualinya nih, kecuali kondisi perut yang mules, jangan-jangan ini mau ke kamar mandi, boleh, maafu anhu. Begitu ya. Kecuali di hadapannya sudah terhidang makanan. Abdullah bin Umar sudah terhidang makanan, tiba-tiba sudah qomat masjid tuh. Maka Abdullah bin Umar makan malam, sedangkan masjid sedang melakukan sholat isya. Boleh, Pak. Ya, lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Tapi ibu jangan dikondisikan. Ya, pas masuk mau sholat baru dihidangkan makanan. Ya, jangan dikondisikan. Kalau memang sudah tersedia, ya tiba-tiba azan berkumandang, maka dahulukan makan. Begitu ya. Ini masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, berikutnya, ayo.
Ada beberapa keajaiban Siti Maryam, ya. Siti Maryam dalam sholatnya, dalam ibadahnya di mihrab, sampai-sampai ayahnya lupa memberikan makanan, maka ayahnya datang tuh membawa makanan. Namun tiba-tiba ada makanan di mihrab Maryam. Maryam ditanya oleh ayahnya, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau dapatkan ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, keajaiban itu ada. Keajaiban itu ada. Ahli tafsir menyebutkan bahwa itu makanan di musim dingin, padahal saat itu musim panas. Allahu Akbar itu. Tafsirnya mengatakan makanan itu tidak ada di dunia, karena malaikat yang membawanya, ajaib. Artinya bukan mustahil manusia kita hamba Allah dapat keajaiban itu. Siti Maryam, berikut pula Nabi Allah Yunus alaihissalam mendapatkan keajaiban, ditelan dengan ikan besar. Betul ya? Betul Bu? Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya kan enggak mencari jantung ikan besar, menikam dengan pisaunya, enggak. Atau ia injak-injak, iya, lidah atau dinding ikan paus itu. Ia tidak lakukan. Yang ia sibukkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka ajaib dimuntahkan oleh ikan besar tersebut. Selamatlah Nabi Allah Yunus. Apalagi keajaiban berikutnya? Keajaiban berikutnya adalah qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun. Istri Nabi Zakaria usianya 85 tahun. Menopause, mustahil punya anak. Tetangga-tetangganya mengatakan, udah ibu, terima aja kalau nggak punya anak mah. Tapi ia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suaminya semangat untuk meminta kepada Allah. Lebih mengutamakan kekuatan langit dibandingkan kekuatan bumi. Apa kekuatan langit? Kekuatan langit itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita pastikan langit lebih luas daripada bumi. Betul ya? Sepakat Bapak Ibu? Langit lebih luas daripada bumi. Maka mengutamakan ikhtiar langitnya ketimbang ikhtiar buminya. Maka tersebutlah oleh Allah pada surat Ali Imran ayat 46-47. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di sanalah kata Allah, Nabi Zakaria meminta kepada Allah. Hunalika, di sana mana? Mihrabnya Maryam dipakai oleh Nabi Zakaria. Tempat yang mulia. Artinya apa? Cari tempat-tempat yang mulia untuk mendapatkan ijabah doa. Tempat-tempat yang berkah Bapak Ibu. Apa tempat yang berkah? Masjid tempat yang berkah. Sejadah tempat yang berkah. Begitu tuh. Masjidil Haram tempat yang berkah, Masjid yang Nabawi tempat yang berkah. Di tempat itulah Nabi Zakaria mohon kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kami anak ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Engkau Maha mendengar doa. Engkau Maha mendengar doa. Apa artinya? Bapak Ibu, Allah itu banyak mendengar doa, bukan banyak mendengar harapan. Perbanyak doa, jangan perbanyak harapan. Perbanyak doa, bukan perbanyak harapan. Di Bekasi udah banyak harapan. Iya, harapan indah, harapan mulia, telaga harapan, apa lagi Bu? Betul ya? Ini Masya Allah. Ya, wahada ba'li syaikhan. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wahada ba'li syaikhan. Inna hadza la syai'un ujab. Apa kata istrinya Nabi Zakaria? Duhai istrinya berkata, sungguh mengherankan, mungkinkah aku melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua pula. Ini benar-benar satu yang ajaib. Betul ya? Ya, suaminya 115 tahun Nabi Zakaria. Maka punya anak, Allah berikan apa? Buah hati namanya Yahya. Ya, namanya Yahya. Alhamdulillah. Nama istrinya siapa? Bu Zakaria.
Ingat itu ya. Bapak Ibu kenapa lupa sih pelajaran ini, kan udah lama kita sering sebutkan itu. Ya. Ya, istri Nabi Su'aib, Bu Su'aib, kan enak begitu ngaji. Ya. Apa keajaiban berikutnya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin aja mengakui Al-Quran itu ajaib. Al-Quran itu ajaib. Sampai pun ada anak yang Down syndrome itu bisa ngafal Quran, betul ya? Ajaib Quran itu. Mudah dihafal, Pak. Mudah dihafal. Saking mudahnya kita nggak mau ngapal. Ini mohon maaf ini ya. Saking mudahnya gampang lah. Sampai nggak ngapal kita. Tapi ada anak yang maaf cacat bisa menghafal Quran. Namanya si Najah. Duduk di kursi roda. Karena keajaiban Al-Quran mengangkat derajat kemuliaannya. Anak kecil nggak punya biaya hidup, nggak bisa cari nafkah, nggak ada pendapatan per bulan, tapi ia bisa menghajikan ayah ibunya dan bisa menghajikan kakeknya. Datanglah seorang syekh mengecup keningnya. Aku kagum engkau cacat bisa hafal Quran, aku hadiahkan engkau haji untukmu dan ayah ibumu. Si Najah bilang, kakek saya ngajar aku juz amma, boleh nggak aku ngajak beliau? Boleh. Nggak usah ada pengawalan. Turun dari pesawat, saya sudah siapkan pengawalan khusus untuk Najah. Tuh Pak, ajaib Quran memuliakan seorang anak. Ya, Quran itu memuliakan. Bulan di mana turunnya Al-Quran, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Malaikat yang membawa Quran namanya malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Tanah di mana turunnya Al-Quran, tanah yang mulia, tanah Mekah dan Madinah. Orang yang membawa Quran adalah orang yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dimanapun ketika turun datang kepada seorang hamba, dia menjadi mulia, ajaib. Orang yang nggak pernah baca Quran dibacakan Quran, Masya Allah, kewalahan Pak, kesurupan karena nggak pernah baca Quran. Betul ya? Ini jemaah yang dirahmati Allah. Berikutnya keajaiban yang lainnya. Masalah hidup kita banyak. Iya. Ada masalah kesehatan, penyakit yang tak kunjung sembuh, liver, asam urat, sudah kelihatan dari gaya duduknya, kanan kiri lurus muter, kanan kiri lurus muter gitu ya. Bapak udah godek berkali-kali, kolesterol, iya. Masalah kesehatan. Ada masalah finance, masalah uang, utang di mana-mana. Bulan Juli adalah bulan yang stres bagi para ibu, para bapak. Betul tidak? Apa Bu? Tahu tuh Ibu. Anak yang 4, 5, anak pertama masuk SMA, anak kedua masuk SMP, anak ketiga masuk SD. Bapak ibunya masuk IGD. Ya Allah, banyak amat ini beban. Betul ya? Masalah uang, apalagi masalah hubungan suami istri renggang. Banyak masalah. Ada begitu? Banyak, Masya Allah. Kadang bertengkar hanya urusan permasalahan kecil dengan istrinya, dengan suaminya. Ada anak udah gak suka dengan ayahnya. Kalau ngeliat wajah ayahnya bawanya stres. Enggak, saya gak mau ngeliat wajah ayah. Ayah datang lari ke atas. Iya, ke atas. Padahal gak ada lotengnya, ke atas aja udah. Iya. Ini Masya Allah. Masalah banyak. Bagaimana penyelesaiannya? Lihat, masalah keinginan kita sangat banyak. Berikutnya, ada akal, ada nafsu sebelah kanan. Terkadang kita menyelesaikan dengan cara akal dan nafsu. Apa itu? Sering resah, tergesa-gesa, susah, payah, gelisah. Betul ya? Ya. Nah, ini belum tentu menjadi solusi. Terkadang yang kita kejar adalah solusinya. Pun yang kita kejar adalah apa akar masalahnya. Kita lupa kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman sifatnya beda tuh. Mudah, santai, tenang. Mengapa? Dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kalau punya utang, dia gak mencari HP,
Kita ini kalau punya utang yang kita cari adalah HP. Kita lihat tuh, ya. Di nomor kontak siapa orang-orang yang punya uang nih? Ya, Pak Junet, Pak Rahmat, Pak Salman, siapa nih? Enggak, dia juga punya utang, wajah-wajah miskin, lewat. Begitu tuh. Orang yang beriman ketika dia punya hutang, yang ia cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman saat anaknya sakit, yang ia lakukan wudu, sholat 2 rakaat. Minta sama Allah. Ya, itu cara menghamba kepada Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepadanya. Dan yang hebatnya lagi, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bukti dari keajaiban. Apa itu? Kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Betul ya? Kisah Nabi Musa, surat Asy-Syura ayat 60 sampai 67. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dikejar-kejar mereka. Pasukan Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sudah sering kita ceritakan. Di depan hanya lautan membentang. Masya Allah. Inna lamudrakun. Habis kita wahai Musa. Hancur kita wahai Musa. Kata umatnya. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa mengandalkan tongkatnya? Tenang wahai umatku, aku punya tongkat yang kemarin bisa menjadi ular besar. Tenang. Ilok sekarang kagak jadi apa-apa. Ini Musa dari Cibitung. Betul ya? Pakai ilok ini. Ya. Artinya apa? Nabi Musa tidak menyandarkan diri dengan tongkatnya. Setiap kita sering menyandarkan diri dengan jabatan kedudukannya. Udahlah, masalah anak gak betah dari pondok, kita cari pondok yang lainnya. Bapak masih punya uang, berapa sih pendaftarannya? Betul. Sering kali kita mengandalkan untuk mendidik anak dengan harta. Mau apa dia? Kasih motor. Kamu kasih motor, mau ngapain? Ayo belikan mobil. Supaya itu anak Adam, udah. Anak Adam tapi gak soleh. Betul Pak? Kita sombong seakan-akan kita Tuhan. Mengandalkan jabatan, mengandalkan keakuan, egois. Maka dalam bahasa Arab egois itu anania. Ana. Nih jabatan masih ada. GM, direksi. Masya Allah. Pengusaha, tenang. Urusan selesai. Belum tentu Pak, anak kita di pesantren dibetahkan oleh Allah. Betul ya? Iya. Bahkan ketika Anda haji berkali-kali pun kata Allah, enggak, hajimu hanya sebatas kesombongan, enggak ada ketenangan dalam haji. Berkali-kali kita haji enggak tenang, kenapa? Sombong kita. Betul. Apalagi ingin disebut Pak Haji. Hajinya 2 kali, umrohnya sekali. Gelarnya H2O, begitu ya? Masya Allah. Maka jamaah yang dengan Allah, ini kisah Nabi Musa, tidak mengandalkan jabatan kedudukan. Bukti yang lainnya, kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, fasna'il fulka bi'ayunina. Kata Allah, udahlah wahai Nabi Musa, wahai Nuh, ayo buatlah apa itu? Buatlah kapal. Musim kemarau di bukit tinggi disuruh buat kapal. Seakan-akan Allah mengatakan, taat enggak engkau dengan aku? Ikuti aja perintah Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan sebuah keajaiban, ikuti saja perintah Allah Bapak Ibu. Nggak usah rewel. Ayo, apa perintah Allah? Salat malamnya. Betul. Ini kan perintah Allah. Nanti datang keajaiban itu. Betul tuh. Allah memerintahkan membuat kapal. Masya Allah. Pengikutnya mengatakan, apa-apaan ini? Musim kemarau, kita tinggal di perbukitan. Mana mungkin hujan? Ini gak bener nih Nabi nih. Gitu tuh. Ya. Apa yang terjadi? Betul. Bom. Air bah besar, menggunung tinggi itu banjirnya. Masya Allah. Lihat, selamatlah mereka yang masuk kapal tersebut. Ada kalanya Allah sederhana mengatakan, sudah, kalau ada masalah besar suami istri, banyakin sholat. Karena solusi dalam hidup kita Bapak Ibu 2 saja kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Usikum wa iya nafsi. Saya menasihati diri pribadi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada masalah, semangatin sholat. Jarak antara solusi dengan masalah adalah jarak antara kening kita dengan tempat sujud. Semakin dalam sholat kita Bapak Ibu, semakin diselesaikan oleh Allah. Sujud kita pertanda kita gak punya apa-apa, gak punya daya kemampuan apa-apa. Ya Allah, Engkau yang maha hebat ya Allah. Suami mengancam menceraikan saya, ya Allah, saya gak salah apa-apa.
Anak 7 ya Allah. Rumah belum selesai cicilannya ya Allah, berat amat ini. Tinggal 14 tahun 11 bulan lagi ya Allah cicilannya. Baru kemarin ngambilnya itu Masya Allah ya. Lihat. Bukti yang lainnya. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nahlah. Ini buktinya banyak. Ya. Siti Maryam dalam keadaan hamil disuruh selesai melahirkan. Apa kata Siti Maryam? Ya Allah lapar banget ya Allah, lapar banget ya Allah. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Kata Allah, goncangkan pohon kurma itu. Bapak Ibu tahu, lihat pohon kurma. Nih tembok ini disuruh goyang. Orang habis hamil disuruh menggoyangkan. Coba, masuk akal nggak Pak? Nggak masuk akal. Tapi kata Allah, goyangin aja, gerakin. Urusan menggerakkan ikhtiar itu urusan engkau. Tapi urusan menjatuhkan kurma urusan aku, kata Allah. Betul. Urusan kita Pak usaha, urusan hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Ayo tuh deketi anakmu, cium keningnya, sapa dia, usap-usap punggung belakangnya. Ya, masukkan ke sekolah-sekolah Islam. Urusan soleh tidak soleh urusan aku. Betul. Nggak bisa Bapak Ibu mengatakan soleh. Pak, Assalamualaikum Ustaz Zainal, ini anak saya bader banget nih. Saya nitip ya di Latifah. Ya Allah, udah 48 orang bilang bandel anaknya. Berarti Al-Latifah adalah penitipan anak-anak bandel. Masya Allah. Maka Bapak Ibu kalau nitipin anak jangan bilang bandel. Ibu Bapak katakan, mohon anak ini Ustaz semoga lebih dekat dengan Allah. Begitu tuh. Lebih akhlak yang baik. Jangan mengatakan baca bader banget Ustaz. Gitu. Ya, jangan mengklaim anak bandel. Tidak ada anak yang bandel. Yang ada hanyalah orang tua yang gak sabar menghadapi anaknya. Setuju? Bu? Ini romannya pucat nih, ya. Gitu. Baik, terakhir 3 kunci keajaiban. Ini terakhir 3, 1, 2, 3 agak panjang berarti ini. 3 kunci keajaiban. Saya salah mengucapkan 3 harusnya 4 nih. Kunci pertama keajaiban adalah ridho, menerima. Ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Terimalah takdir itu. Itulah Nabi Musa ketika disuruh untuk berangkat kepada Fir'aun. Fir'aun tentaranya banyak, Musa nggak punya tentara. Fir'aun kaya raya, Musa miskin. Ayo hadapi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Qala Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku. Siap ya Allah, saya terima. Bapak Ibu mendapatkan maaf kanker otak, tiba-tiba di scan ada datanya, Ibu mohon maaf ya, saya sulit untuk mengatakan kata dokter, Ibu sudah kanker stadium 3. Ibu kesel, emosi, tambah kencang tuh penyakit. Betul? Tambah dekat dengan kematian. Ya, urusan mati di tangan Allah. Tapi ketika kita pasrahkan kepada Allah, bisa jadi maaf. Yang punya penyakit lebih lama hidupnya ketimbang yang sehat. Tetangga kita meninggal dunia dalam keadaan tidur, nggak sakit apa-apa. Ibu yang kanker otak masih hidup sampai saat ini. Ada nggak tuh? Ada nggak? Ada. Masya Allah. Takdir kematian, takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah cemas dengan urusan yang kita nggak tahu berikutnya. Apalagi itu kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gelisah Bapak Ibu, apalagi ibu ketika suami telah meninggal dunia. Gimana anak-anak? Gimana? Jangan cemas. Berapa banyak orang yang single parent tapi bisa menghidupi anak-anaknya. Tapi ada orang yang tuannya lengkap, anak-anaknya justru nggak bener hidupnya, kena narkoba. Betul? Nggak ada jaminan orang tua yang lengkap semuanya anak-anaknya hidup bahagia, belum tentu. Ada juga orang yang hidup tanpa orang tuanya, iya punya kebahagiaannya. Mengapa? Karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ridholah dengan keputusan Allah. Termasuk ibu ridho dengan apa yang diberikan oleh suami. Ya, walaupun suami sebulan hanya ngasih pendapatan cuman 70 juta gitu. Amin. Ini nggak ada yang bilang amin, kayaknya hatinya mengatakan mustahil. Amin aja dulu Bu. Ini masjid banyak malaikat. Oh ya.
Ya, apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangnya hidupku. Ya, karena aku tidak tahu mana di antara keduanya yang baik bagiku. Saking ridhonya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunci berikutnya, kunci yang kedua dari keajaiban adalah tinggalkan maksiat. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan keajaiban rizki, jauhkan maksiat. Ya, nih contohnya nih. Ya, gelas kosong mau dituangkan air. Ya, dari panci, dari gayung kita akan tuangkan air. Tapi di atasnya ada penutupnya. Bisa masuk nggak, Bu? Nggak bisa masuk. Rizki itu Allah udah guyur. Allah ingin mengguyur rizki yang banyak kepada kita, tapi kita tutupi dengan penutupnya. Penutupnya adalah dosa. Sholat Anda tinggalkan, durhaka sama orang tua. Masya Allah, kata Allah jangan. Ya, lihat hadisnya berikutnya. Lihat hadisnya, Masya Allah. Ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastaghfir rizqah wa in abta'aha fattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma haram wa qad akhraja Ibnu Majah wa Sahih Albani. Kata Nabi, wahai manusia, takwalah engkau kepada Allah dan perbaikilah dalam meminta, perbaguslah dalam meminta. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastaghfir rizqah. Allah tidak akan matikan seorang hamba sampai Allah berikan haknya rizkinya. Dan Allah akan tutup rizkinya ketika dia melakukan maksiat. Maka hati-hati nih. Allah akan tutup rizkinya ketika dia melakukan maksiat. Ustaz, tetangga sebelah nggak pernah sholat, istrinya nggak pakai hijab, lebih banyak tawaf di mall dibandingkan tawaf di Masjidil Haram. Kok rumahnya tambah besar ya, mobilnya tambah lagi, mobilnya mewah lagi, kenapa ya? Itu namanya istidraj, Ibu, bukan karunia Allah. Betul ya? Seperti halnya Bapak Ibu punya anak yang bandel, anak yang nakal, dia minta uang tuh sama Ibu. Masya Allah, Bapak mari Allah, nak motor ayah kamu jual, kamu nggak pulang 3 hari, tiba-tiba datang lagi kamu minta uang. Masya Allah, minta berapa kamu? Udah ya, 1 juta. Masya Allah, minta 1 juta. Tuh anak bandel, ya nggak sholat, tapi dia marah-marah, dia banting itu piring, dia pecahin tuh kaca. Kasih nggak uang, Bu? Kalau ada kasih. Bagaimana cara ibu ngasih dengan bapak? Kesal. Nih ambil nih, wah ambil tuh, keluar. Betul nggak? Beda dengan anak kita yang soleh, bager, sering ke masjid, bantu orang tuanya, nyapu ngopel dan sebagainya. Ya, anak kita SMP jajan 20.000 rupiah, 10.000 rupiah, nak sayang jajan kamu nak. Udah mah, aku masih ada uang. Enggak jajan sayang. Mau udah nggak usah, udah jajan kamu. Ayah tambahin 50.000 lagi ya. Ngasihnya enak, betul. Ayah ambil sayang, ambil. Peluk mama, peluk ayah. Adek baik banget sih, betul nggak? Beda cara ngasihnya. Begitu pula Allah memperlakukan hambanya yang maksiat, beda. Maka jangan pernah iri dengan nikmat yang datang kepada tetangga, kerabat, sahabat. Ya, engkau tidak mengetahui nikmat apa yang lain yang Allah cabut dari mereka. Betul? Ya. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka, belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan riya. Betul nggak kira? Halo Bapak Ibu, Bu, masih hidup? Ini gara-gara AC ini kuyup ini, Masya Allah nih. Ya, kayaknya pengajian Ahad Duha kayaknya jangan pakai AC kayaknya ya. Banyak yang pules Pak, Masya Allah. Pules nggak Bu? Biasa aja, nggak usah ngegas, biasa biasanya. Ya, berikutnya, next, terakhir, ini terakhir terus ini ya. Kunci keajaiban ketiga, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan keajaiban dari Allah, sering-sering ngadu sama Allah, alias dekat sama Allah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita pengen dekat sama orang, gimana caranya? Halo? Kalau kita pengen dekat sama orang, ngapain? Pertama, sering datang. Yang kedua, sering ngobrol.
Tanda kita dekat dengan teman dua Pak, sering datang dan sering ngobrol. Tanda kita seorang hamba dekat dengan Allah, sering datang dengan Allah dan sering ngobrol dengan Allah. Kapan datang dengan Allah? Enggak cukup dengan 5 waktu sholat, tambah qobliyah ba'diyah, tambah duha dan tahajud. Sering ngobrol, ya Allah, terima kasih ya Allah, romannya ya, malaikat hidup ya Allah. Lah malaikat hidup, malaikat kan namanya ngobrol kan begitu ya. Malaikat hidup ya Allah, kami dikasih rezeki lewat malaikat ya Allah. Masya Allah, anak-anak sehat, suami bager ya Allah. Nggak apa-apa, rumah kecil ya Allah, tapi bisa pergi haji, alhamdulillah ya Allah. Nggak apa-apa, rumah kecil tapi masih bisa sedekah ya Allah. Ya Allah, nikmatnya banyak, jantung masih sehat, liver masih sehat. Temen jantungan, ya kalau nggak dengar petasan mati ya Allah. Ngomong sama Allah. Cobalah Bapak Ibu sering ngomong sama Allah. Ya, 2 tadi ciri dekat hamba kepada Allah apa tadi? Sering datang dengan sering ngobrol. Ya, berikutnya, nah ini bentuknya doa. Doa dengan apa? Ya, kita lihat nih yang poin yang pertama, kalau mau keajaiban itu datang, doanya jangan dari hati yang lalai, betul-betul fokus, betul ya. Doanya jangan dari hati yang lalai, tapi betul-betul fokus. Dan doanya tidak tergesa-gesa. Apa betul tergesa-gesa? Ya Allah, kemarin kayaknya udah minta ya Allah, kenapa belum dapat ya Allah? Kemarin udah doa yang banyak, tapi kok nggak diijabah? Itu namanya tergesa-gesa. Allah nggak ngasih langsung sama kita karena Allah sangat tahu kebutuhan kita, Bapak Ibu. Betul ya? Allah sangat tahu kebutuhan kita. Ya, Bapak Ibu mohon maaf punya anak SD minta motor dikasih enggak? Enggak, karena bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya. Dan doa itu adalah cerminan rasa hina seorang hamba dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina dirinya, ya Allah, banyak dosa ya Allah, ini merasa hina. Ya. Dan doa itu merendah kepada Allah. Merendah kepada Allah. Bapak Ibu udah datangi, saya datang kepada Bapak Ibu mengatakan, Pak minjem uang Pak, kalau bisa 1 miliar. Saya sih masih ada tanah sih 20 hektar mah, kemudian mobil ada 15 dan rumah saya ada 12 gitu. Tapi saya minta minjem sama Pak 1 miliar. Bapak Ibu ngasih enggak? Enggak, sombong namanya. Betul kan? Tapi kalau datang kepada ibu bapak seseorang, Pak mohon maaf saya butuh, nggak punya apa-apa. Ya, suami udah meninggal dunia, rumah udah nggak ada, anak-anak pun banyak penyakit, saya mau ke dokter nggak punya apa-apa. Masya Allah, kita akan mendapatkan bantuan tersebut. Ya, merendah kepada Allah dan memperbagus doa, dan baik sangka penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, yang terakhir kali alhamdulillah. Ini pada ngerapiin buku masukin ke dalam ini ya. Kunci yang keempat dari keajaiban, bukan 3 diralat, maaf ada 4. Apa itu? Melepaskan kesulitan orang lain. Kalau Anda ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Ya, seorang ibu mau presentasi di sebuah Pemda di Sulawesi, presentasi tentang materinya di hadapan bupati dan eselon 1, eselon 2. Dia belum menguasai presentasinya, maka diminta kepada Allah, ya Allah saya nggak menguasai ya Allah, tolong ya Allah. Ajmilut tolab, memperbagus doa ya Allah. Ya, dia merayu Allah, dia mendekati Allah, ya Allah tahajud ya Allah, semoga bisa besok, saya nggak kuasai itu ya Allah. Ketika mau berangkat, ada tetangganya yang yatim sedang main, dikasih uang tuh 20.000 rupiah. Nak sini nak, nih ada 20.000 rupiah. Sampai di tempat ruangan terbuka, aula, Masya Allah, dia disuruh presentasi, gemetar tuh. Maka tiba-tiba dia naik tuh, prestasi bagus, luar biasa, hebat, Masya Allah tuh, hebat. Tepuk tangan semuanya bupati dan eselon 1, eselon 2. Setelah selesai duduk di samping MC. Ya duduk aja. Tiba-tiba si ibu mengatakan, Mbak, kok saya nggak dipanggil-panggil sih? Saya belum presentasi kok.
Udah mau selesai aja. Loh, ibu barusan presentasi. Itu sampai terkagum-kagum tuh. Eselon 1, eselon 2 bupati. Ibu barusan presentasi. Saya belum presentasi. Saya belum, Bu. Lah saya duduk di sini terus. Ya Allah, ibu tadi barusan presentasi. Itu siapa yang menggerakkan si ibu ini, Bu? Masya Allah. Tuh. Kalau kita datang sama Allah, Allah yang menggerakkannya. Dia nggak merasa dia belum presentasi. Dia belum mengajukan materi-materinya. Siapa? Saya enggak, Bu. Saya enggak. Dia bilang MC-nya. Saya belum naik. Ibu barusan naik, barusan. Itu siapa yang menggerakkannya, Bapak Ibu? Oh, Masya Allah. Keajaiban itu pasti ada, Ibu. Keajaiban itu pasti ada. Pasti ada. Subhanallah. Ya. Bagaimana caranya? Mudahkan kesulitan orang lain. Maka saya ingin mengatakan kepada Ibu, sering-sering sedekah hebat. Sering-sering sedekah hebat. Saya di Mekah, saya tulis status, silakan mangga yang mau sedekah di Mekah. Kebetulan saya di Mekah, beli kurma, Bu. Kita habis sholat subuh keliling, Masya Allah, orang Bangladesh rebutan ngambil, senang bisa makan. Mereka mau beli sarapan gak punya uang. Beli roti dikasih semuanya bagi, senang luar biasa. Masya Allah, senang luar biasa. Seorang ibu menitipkan, Ustadz saya nitip 2 juta. Saya mohon doanya, semoga anak saya masuk ITB. Masya Allah, ibu bapak kaget luar biasa. Pulang dari Mekah mendapatkan status Ustadz, anak saya bukan anak pertama masuk ITB, anak kedua masuk ke Madinah Al-Munawwarah, kuliah di Madinah Al-Munawwarah. Bukan satu yang Allah ijabah, dua-duanya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya, sedekah hebat. Kalung, cincin, gelang, taruh tuh. Tuh kotak amal, Bu. Siap, Bu? Yang ngomong siap pasti nggak bawa. Betul, iya. Nah, ini Masya Allah. Ayo semangatkan. Ini saja kiranya. Semoga bermanfaat. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.